Sehat Ibu? Masih semangat? Ini mau panjang apa mau pendek? Di rumah kurang panjang? Ayo, kalau semangat jauh salam yang semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faradal hajja wal amrata lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para asatidah wal ustazat, para alim ulama, para kiai, para tuan-tuan guru, wabil khusus lil khusus yang sama-sama sangat kita hormati, sangat kita muliakan, dan pastinya kita doakan tamu Allah dan tamu Rasulullah, yaitu Bapak Haji Baitullah atau Bapak Haji Zubair. Namanya dua, akekanya empat Bu ya. Ya, satu Baitullah, satu apa? Zubair. Dan juga yaitu Ibu Hajjah Mas'ah yang insya Allah beliau akan berangkat memenuhi undangan Allah pada tanggal 16 Mei 2026. Kita doakan Bapak Ibu, Bapak Haji Baitullah, Ibu Hajjah Mas'ah, Allah kasih panjang umur, kesehatan yang sempurna, pergi dan pulang semuanya Allah lancarkan. Selama di tanah suci Allah berikan kemudahan, kemudian pulang kampung ke sini membawa haji mabrur. Amin ya rabbal alamin. Yang juga sama-sama kita hormati para guru-guru kita yang sangat banyak hadir pada pagi hari ini. Yang pertama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Mawardi Mahmud MPDI Al-Hafiz. Guru kita Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Ahbab Ahfaz SAG. Guru kita Mukarram Bapak Haji M. Hadir Rasyadi MA. Guru kita Mukarram Bapak Haji Agus Supriyadi. Guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Marzuki Suhanda SAG. Bapak Ustadz Nahrawi Zahruddin. Guru kita Mukarram Bapak Ustadz Haji Amiruddin Amir Mahmud LC. Bapak Ustadz Saifuddin dan Bapak Ustadz yang lain, mohon maaf, terutama juga para ustazat yang hadir cukup banyak. Al-Mukarramah saja Hajjah Nikmah, Al-Mukarramah saja Hajjah Zumara, Al-Mukarramah saja Hajjah Hamdah, dan juga Ibu Ani
Apa namanya Bu, lupa. Mas Muni, Bu Haja Mas Muni ya. Dan para ustazah yang lain, mohon maaf ya ustazah ya, tidak ketinggalan juga Ketua KBIHU WAC, yaitu Al Mukarramah Ustazah Haja Uswatun Hasanah. Temen numpang kentut ya apa ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, jamaah walimatus safar yang insya Allah kita semua yang hadir, Allah berikan kesehatan, panjang umur dan keberkahan. Amin Bu ya. Paling pertama saya sampaikan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Haji Baitullah dan Ibu Haja Mas'ah yang tahun ini beliau berangkat melalui KBIHU Wafiz Al-Amin Center atau KBIHU WAC. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang hadir nular semua. Mau Bu? Mau aja apa mau banget? Coba yang mau nunjuk. Ya nunjuk dong, nggak bayar, nunjuk aja ya. Hari ini nunjuk, ntar ditunjuk oleh Allah. Nah, yang pojokan berangkat, yang pojokan. Mau nggak yang pojokan berangkat? Tanah masih di luas tanah. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, hari ini Bapak Ibu spesial ya. Ini kata orang di kampung sini namanya Pak Zubair, tetapi di KTP-nya Pak Baitullah ya. Benar Bu ya, nama itu doa. Alhamdulillah ini sepasang Bu, Baitullah sama Mas'a. Mas'a itu artinya tempat sa'i. Orang kan kalau ketemu Ka'bah tawaf 7 kali pindah kemana? Sa'i. Nah, sa'i itu pekerjaannya, Mas'a itu tempatnya. Ya, besok kan terus Pak tulis ya, penunjuk jalan itu arah, Mas'a tanda panah. Nah, namanya udah tercatat di Masjidil Haram Bu ya. Alhamdulillah, nama itu doa. Makanya jangan sembarangan namain anak Jahannam ya. Ya, mentang-mentang dari Quran anak saya namanya apa? Jahannam. Jangan ya. Cari nama yang apa? Bagus-bagus. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, hari ini saya akan bahas tentang Baitullah. Kita kupas tentang Baitullah. Tapi sebelum Bapak Ibu saya ajak, kenapa harus ketemu dengan Baitullah? Mari di majelis ini tidak pernah kita tinggal, kita sampaikan sholawat kita kepada Nabi kita, agar kita semuanya bisa datang berziarah ke makam Nabi. Agar kita di hari kiamat dekat dengan Nabi, kalau kita sering menyebut nama Nabi sallallahu alaihi, semangat, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Sekali lagi Bu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina
Muhammadin sahibil busyara wa mu'allimina min yaumina yaumil. Tuh Bapak Ibu, kalau pengen dekat sama Nabi sering-sering sebut namanya, terutama kalau mau tidur. Ibu kalau mau tidur salawat apa tiktokan? Ya, salawat insya Allah. Nanti kita sama-sama Bu bareng ziarah ke makam Nabi Bu ya. Amin. Bapak Ibu sekalian, ini Pak Haji Baitullah, namanya luar biasa Bu. Kenapa kita rindu dengan Baitullah? Yang udah berangkat pengen balik lagi, yang belum berangkat pengen nyampe di ubun-ubun, pengen banget gua diratibin kapan Bu ya. Enakan diratibin apa enakan ditahlilin Bu? Jadi semua orang itu rindu dengan Baitullah Ibu. Kenapa? Satu, Baitullah itu kiblat kaum muslimin. Hari ini, selama ini Pak Haji Baitullah kalau sholat ngadepnya ngadep ngulon, ngadep ke Ka'bah, matanya nggak ngelihat Ka'bah, Ka'bah jauh di mata. Tapi besok insya Allah Ka'bah di depan mata, Baitullah di depan mata. Orang yang ketemu Ka'bah, ketemu Baitullah pasti nangis. Makanya Mekkah itu disebut Bakkah. Nangis orang kalau ketemu Ka'bah Bu. Maka dulu ketika umroh saya sama almarhum Kiai Haji Zahruddin, kalau ada orang yang ketemu Ka'bah, ketemu Baitullah nggak nangis, orang itu matanya melebihi dari batu. Batu aja keluar air, apalagi mata kita Bu ya. Maka saya kalau melihat ada jamaah baru nyampe Masjidil Haram melihat Ka'bah, air matinya jerojok, nangis. Apa yang diingat Ibu sekalian? Yang pertama dosa. Setiap kita pasti punya dosa. Dosa yang kita bawa ketika kita ketemu Ka'bah. Makanya orang sebelum nyampe ke Ka'bah ada namanya sholat sunnat taubah. Ya Allah ampuni saya, ampuni saya. Saya ingin ketemu rumahmu. Jangan sampai na'udzubillah Bapak Ibu sekalian ya, udah nyampe di Mekah kagak ketemu Ka'bah. Emang ada orang nyampe ke Mekah nggak ketemu Ka'bah? Banyak Bu. Ada udah nyampe ke Mekah kagak ketemu apa? Ka'bah. Berangkat dari sini Bu, nyampe di bandara King Abdul Aziz dia sakit. Dalam keadaan berihram, akhirnya dia dibawa ke rumah sakit. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, lah udah 3 minggu masih di rumah sakit. Orang-orang pada selesai bikin haji, dia masih di rumah sakit. Akhirnya apa? Mati di rumah sakit, nggak ketemu Ka'bah. Makanya Pak Baitullah, Ibu Haja, Mas Ayah, ya Allah, selama ini saya kalau sholat menghadap ke rumahmu, ke Ka'bah. Pertemukan kami ya Allah dengan Baitullah, dengan rumahmu. Jadi Baitullah itu Bapak Ibu kiblat kaum muslimin. Dulu kiblat pertama kita itu di Baitul Maqdis. Jadi bukan Ka'bah. Kiblat umat Islam pertama Baitul Maqdis yang ada di Palestina. 17 bulan Bu, Nabi
sholat menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian karena sering dicaci, diejek, dihina, dibully oleh orang-orang Yahudi yang ada di kota Madinah, kata orang Yahudi, ya Rasulullah, kenapa kiblatmu sama dengan kiblat kami? Jadi di Palestina itu, Bu, kiblat 3 agama. Ada Yahudi di situ, ada Nasrani di situ, ada juga kita Muslim di situ. Ya, jadi itu sebetulnya 3 bersaudara. Yahudi, Nasrani, dan apa? Islam. Akhirnya Nabi berdoa kepada Allah biar dipindahin tuh kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitullah yang ada di kota Mekah. Maka turunlah ayat Al-Quran, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, palingkan mukamu ya Muhammad ke Masjidil Haram. Sejak itu Ka'bah yang hari ini menjadi tempat kita sujud, salat, itu menjadi Ka'bah yang sampai titik ini kita menghadap. Maka insya Allah Pak Baitullah besok Ibu Haja Mas'ah akan ketemu. Ya. Kiblat Ka'bah itu, Bu, sebuah keistimewaan yang luar biasa, Bu. Tahun 2018 saya diundang waktu itu ceramah ke Hong Kong. Terus saya ketemu ada nenek-nenek TKW 93, dia kerja tuh, Bu, di Hong Kong. 93 sampai 2018 masih kerja di tuan yang sama. Orangnya tidak Muslim. Itu nenek-nenek masih segar, Bu, masih sehat, masih kuat kerja. Akhirnya tuannya tanya, Bu, Ibu kenapa sih sudah setua ini masih sehat, nggak pernah ngerasain sakit pinggang, sakit kaki, kolesterol, asam urat? Beda dengan orang kita, udah pada belonjol. Ibu ya, masih muda, udah asam apa? Urat, udah kolesterol, gula ditenteng-tenteng gula, Bu ya. Apa jawabnya ibu itu, Bu, ketika ditanya oleh tuannya, Tuan, saya mah Muslim, diajarin sama agama saya enggak boleh makan babi. Ibu kalau ke Hong Kong tuh di pinggir apartemen tuh babi pada gantung, Bu, kayak tukang jagal daging sapi kalau kita ya. Saya nggak pernah makan babi. Yang saya makan sayuran, tempe sama tahu. Itu yang membuat saya sehat. Yang paling penting saya kalau makan baca bismillah. Akhirnya tuan itu bilang gini, ya udah kalau begitu saya ilangin, nggak mau makan babi. Nanti kamu masakin sayuran, tempe sama tahu ya, yang halal-halal. Hari per hari, Bu, ternyata orang itu pulih, Bu, sehat. Pinggangnya udah nggak sakit, kakinya udah nggak sakit. Akhirnya dengan dia sehat, si tuan ini menyatakan masuk Islam sekeluarga. Tuh, alhamdulillah, Bu. Jadi walaupun nenek TKW bisa berdakwah, ya, Bu ya. Bukan hanya masuk Islam aja. Di Islam kan katanya suruh sempurnakan rukun Islam. Tahun depan kita berangkat haji. Tutuannya tuh, Bu. Si nenek itu diajak tuh, Bu, dari Hong Kong. 2019 saya kan haji tuh, Bu. Kontak tuh si nenek-nenek itu. Ustadz, saya ada di hotel ini. Namanya Hotel Makarim, Ajiad. Saya datang ke hotel itu, ketemu sama si tuannya dan juga ada anak-anak mantunya. Kemudian diterjemahin tuh bahasa Hong Kong. Saya kagak bisa, Bu. Nenek-nenek mah bisa itu. Ya, bahasa Hong Kong nggak bisa lah. 293, Bu. Akhirnya saya tanya, Pak, apa yang pertama kali Bapak bayangkan ketika melihat Ka'bah Baitullah? Apa jawabnya, Bu, orang itu? Tidak ada di dunia ini yang saya lihat, katanya.
militer manapun, sekelas Amerika aja militernya, anggota tentaranya tidak setegas, tidak sekompak dengan seruan orang muslim. Orang muslim ngadep ke Ka'bah, satu komandannya yang disebut dengan imam, ketika imam itu Allahu Akbar, seluruhnya ikut seruan itu. Ini yang saya nggak dapatkan di militer manapun. Ya, itu luar biasa Pak. Takbir doang Allahu Akbar, rata semua orang Pak, angkat tangan. Itulah hebatnya Baitullah. Jutaan orang Pak di sono, hanya dengan satu komandan, hanya dengan kalimat Allahu Akbar, dia angkat tangan. Allahu Akbar, dia ruku. Allahu Akbar, dia sujud. Masya Allah Pak, luar biasa Baitullah. Besok Pak Haji Baitullah, Ibu Haja Mas'a akan melihat orang begitu banyak dari seluruh penjuru dunia. Ada yang mancung, ada nggak Bu? Ada. Yang pesek, ada. Yang cakep banget, ada nggak? Yang jelek banget? Ya. Yang tua ada, yang nenek-nenek ada, ya. Yang isut juga Pak? Ada. Nah, janda juga banyak. Yang berangkat saya aja bareng ada janda Bu. Ya. Cuma udah kisut. Udah kisut, udah nggak ada setrumnya. Dia buka celana nggak, kita kagak doang, kagak udah ya Bu ya. Namanya orang udah kisut Bu ya. Ada nggak sini yang kisut Bu? Apa kisut semua? Nah para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, itulah Baitullah Bu. Luar biasa Bu ya. Maka besok Pak Haji Baitullah, Ibu Haja Mas'a, nih kalau ketemu Baitullah, satu pas masuk niatin, biasakan baca doa masuk masjid. Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmati. Jadi orang masuk masjidnya aja Bu, udah Allah ampuni dosanya. Bukan hanya dosa kita diampuni ketika kita masuk ke masjid, tapi Allah kasih abwaba rahmati, banyak pintu rahmat Allah. Jadi kalau pengen dapat rahmat Allah, masuk ke masjid. Yang kedua, Haji Baitullah dan Ibu Haja Mas'a, biasakan niat iktikaf. Setiap kali masuk iktikaf, nawaitu an a'takifa fi hadal masjid ma dumtu fihi lillahi. Ya Allah, aku niat iktikaf selama aku berada di dalam masjid ini. Mau 5 menit, mau 1 jam, mau 2 jam, mau gesor-gesor kayak dicatat dapat nilai apa? Iktikaf. Ketika sampai Bu, orang yang datang ke Baitullah, ke Masjidil Haram, beda dengan kita datang ke masjid yang di kampung kita. Bapak Ibu kalau datang masuk ke kampung kita, masuk masjid, ngapain Bu? Salat sunat tahiyat masjid. Tahiyat masjid, Masjidil Haram, tawaf. Maka setiap orang yang masuk ke Masjidil Haram, tawaf 7 putaran. Haji Baitullah, Bu Haja Mas'a, jangan dilebihkan, jangan dikurangi, 7. Ya, jangan dikurangi, jangan dilebihi. Ya, kali karena banyak dosanya, gua mah 10, orang 7 ya. Nggak bisa. 7 putaran. Mau baca doa, alhamdulillah. Nggak baca, sah. Muter 7 putaran Bu, nggak ada satupun doa yang dia baca, sah. Cuman kan kata orang Jati, abongan. Kebangetan jauh-jauh dari Jati, ya, sampai depan Ka'bah, muter doang. Ya, paling kagak apa yang dibaca Bu? 1, sunnah dari Nabi, tasbih. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu. Ini 4 Bu. Ahabbul kalam ilallah arba'un, kata Nabi. Ucapan yang paling Allah suka 4. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Makanya orang ketika ketemu Ka'bah,
temu Baitullah, sunnah baca itu karena itu ucapan yang Allah sangat suka. Pengen Bu disukai Allah. Subhanallah. Sekali lagi, Subhanallah. Tuh, besok begitu. Pak Haji Baitullah, Bu Haji Mas'ah, nanti kalau Pak denger saya pimpin bacaan-bacaan tawaf, baca yang kita bisa, minimal tasbih. Kata Nabi Ibrahim, Bapak sekalian, sempurnakan, tambahin, jangan 4 doang. Tambahin la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Subhanallah. Alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ini kalau bacanya mau udah bagus semua ini. Tinggal baca depan Ka'bahnya belum ya? Insya pokoknya ntar pulang singkap di bawah kasur. Duit apa bangsat? Ya, bawa kasur, bawa duit 1 juta, datang ke rumah saya, langsung saya anterin ke Pemda daftar haji. 1 juta Bu, murah. Tadi saja umroh mana ya, ketinggalan saya, maaf. Saja mohon maaf ya. Ya Allah, mana saja umroh datang ke rumah saya. Saja maafin saya, kelihatan. Jadi bawa duit berapa Bu? Juta. Antar lakinya kosek Bu. Ayo Pak, 1 juta Pak, 1 juta gitu ya. 1 juta udah dapat porsi, langsung kita anterin ke Pemda Kabupaten Bekasi daftar. Kalau nggak sempat ke sana jauh-jauh Bu, datang aja udah ke rumah saya. Nanti daftarnya di situ. Udah daftar online. Sono makan jadi neraktir saya makan sop. Ya, kalau ke rumah mas saya yang neraktir. Paling enggak saya gorengin daun paya Jepang. Pulang pada semurap ya. Jadi sekarang mendaftarnya gampang Bu, nggak perlu ke sono, datang ke rumah saya, daftar online. Besok hari Selasa ada 4 orang Bu. Ya, cuma 1 juta. Terus sisanya kapan? Nah terserah ibu. Ya kan ibu yang daftar. Ibu bisa cicil tiap bulan, bayar ke Alfa, Indomaret udah dekat karena Indomaret Bu ya. Cukup jalan. Bawa duit 650.000. Ngapain? Nyicil, bayar cicilan waktu daftar haji. Pas nyampe depan kali Kong Haji Unong, ketabrak mati. Alhamdulillah Bu. Dapat pahala apa? Haji udah daftar. Nah kalau jalan ke sono ketabrak sapi mati, belum datang, nggak ada pahala haji enggak. Ya Bu ya. Itu nyampe mana udah tadi Bu? Nah, ini baru Baitullah doang baru, belum belum lama masih. Nah para bapak ibu sekalian, jadi ketika nanti tawaf Pak Haji Baitullah dan Ibu Haja Mas'ah, 1 yang sunnah tadi tuh Bu. Yang kedua yang sunnah bacaannya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azab. Tuh udah bisa semua, gampang. Ya. Kalau saya biasanya Bu, yang paling penting selain 2 tadi Bu, saya baca tambahin apa? Doa buat orang tua. Allahumma gfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana. Terus itu baca tiap tawaf. Kenapa kita minta itu Bu? Ya Allah ampuni dosa saya. Datangnya Pak Haji Baitullah Ibu Haja Mas'ah, tawaf baca doa itu, Allah hapus gugur dosanya, rontok habis Bu. Bukan hanya dosa Pak Haji Baitullah dan Ibu Haja Mas'ah doang, dosa kedua orang tuanya
pun ikut dihapus oleh Allah. Makanya doa itu kalau tawaf sa'i jangan ditinggal. Orang tua kita kalau yang udah di alam kubur seneng dapat kiriman ampunan dari anaknya yang sedang tawaf. Ya, Bapak Surya ya. Nah, Bapak Surya kan udah almarhum. Karena dulu mak ini kesono tempat saya nanggok ikan betik bu ya. Kesono nanggok sama ngancok. Asal hujan dikitnya saya, gua ancok, kita ngintil dari belakang. Ya. Kalau sekarang kalau banjir ngancok dapat apa bu? Sempak janda yang ngalir dari sono. Ya bu ya. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, Pak Haji Surya, orang-orang tua yang sudah berada di alam kubur, yang hidup pun masih ada. Ibu mana ibunya? Peng Asni ya. Peng Asni itu umurnya luar biasa bu. Masih rajin ngaji, alhamdulillah. Ya, nanti Peng Asni sebab anaknya baca doa buat beliau, Allah ampuni dosanya. Walaupun nggak ke Mekah, nggak tahu. Makanya jangan pernah tinggal. Yang kedua, bu, doa yang selain yang tadi, baca doa apa bu? Allahumma inna na'udzubika minasyakki wasyirki wasyiqaqi wan nifaqi wasu'il akhlaqi wasu'il manzori wal munqalabi fil mali wal ahli wal walad. Apa bu? Ya, ngintil belakang, ngintilin ya. Ya. Apa yang kita minta? Ya Allah, jauhkan saya dari akhlak yang jelek. Kita kan kalau doa jarang bu ya, minta sama Allah, ya Allah buang akhlak saya yang jelek, sifat saya yang jelek, jarang bu kita begitu. Kita minta apa bu? Panjang umur, sehat, rezeki banyak, ya bu ya. Ya gitu, ya Fatah, ya Razak, tiap hari gepak bu ya. Yang dia lupa, dia minta min su'il akhlak wa su'il manzar. Apa yang dia lihat yang buruk-buruk, ya Allah jangan sampai. Jadi ini penting Bapak Ibu sekalian. Pulang haji akhlaknya lebih baik. Kagak sombong, kagak perkataan yang nggak ada yang nyakitin orang ya. Karena di sana dia minta biar dibuang, ya Allah buang, ya Allah buang sifat-sifat buruk saya. Karena setiap orang pasti punya sifat buruk. Besok Bapak Ibu sekalian kalau berdoa selipin doa itu tuh. Jangan sampai ada nih gara-gara sifat buruk kita, saudara kita gedek bae sama kita karena kita punya sifat buruk. Mertua gedek bae sama mantunya karena mantunya punya sifat buruk. Tuh mantu kok gedek itu diomongin sama mantu bu ya. Gitu namanya. Karena mantunya punya sifat apa? Buruk. Jadi yang punya sifat buruk minta sama Allah biar dibuang, biar dibuang. Nanti ibu-ibu kalau nggak mesti di Ka'bah doang bu, doa itu dibaca. Pokoknya kalau minta doa itu saya kasih. Syaratnya gampang, bawa ayam putih, ayam hitam. Ya. Ayam putih, ayam hitam dapat satu doa. Ya, kalau pengen doanya nambah lagi dapat apa? Nila tambah lagi. Itu dibaca bu, biar kita ya Allah, kita pasti punya sifat buruk bu. Orang kan kagak senang sama kita karena kita punya sifat apa? Buruk. Sifat buruk yang ada diri kita ya Allah buang jauh-jauh. Orang apapun orang bu selain Rasulullah pasti punya sifat buruk, pasti itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh selanjutnya bu, ini catatan saya mah banyak nih, banyak catatan saya ya. Itu ada podiumnya tuh bu ya. Jadi selanjutnya ketika orang ketemu Baitullah ngapain? Tawaf. Tawaf itu Bapak Ibu nilainya tertinggi, nilainya paling tinggi. Jadi orang kalau masuk ke Masjidil Haram kan ada syarat begini, orang yang masuk ke Masjidil Haram dapat 120 rahmat, 60 rahmatnya Allah kasih sama orang yang tawaf. Jadi ranking pertama tuh tawaf. Kenapa tawaf ranking pertama bu? Tawaf itu bukan hanya kita bu, manusia. Tawaf itu dari sejak sebelum Nabi Adam udah ada yang tawaf. Siapa? Malaikat. Malaikat tawaf di 7 lapis langit sana bu. Di dunia buat kita manusia.
Nggak ada tawaf itu berhenti walaupun COVID, nggak ada. Karena tawaf itu bagaikan poros dunia. Kalau orang tawaf berhenti, dunia berhenti. Berhenti dunia, Bu, mati kita semua. Makanya orang nggak pernah habis, Bu. Tawaf itu adalah pekerjaannya para nabi, para malaikat. Maka besok Pak Haji Baitullah, Bu Haja Mas'ah mengerjakan pekerjaan yang dilakukan oleh para nabi dan yang dilakukan oleh para malaikat. Jadi pekerjaan yang mulia. Makanya boleh orang kalau datang tawaf sunnah doang, Bu, 7 putaran. Tapi kata Imam Syafi'i, beliau bilang apa? Lebih afdal tawaf umroh daripada tawaf sunnah semata. Makanya besok Pak Haji Baitullah, Ibu Haja Mas'ah, kakinya kuat, sehat, banyakin apa? Umroh. Karena kalau orang umroh pasti tawaf. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, KBEHU WAC ini, Bu, sekali berangkat dapat paketnya umroh 7 kali. Ya, 7 kali umroh, Bu. Free. Tinggal numplok di bus. Kami ajak ke beberapa tempat mikot. Yang paling dekat ya mikotnya di Tan'im. Terus ke Hudaybiyah, terus ke Ji'ronah, terus juga ke Qarnul Manazil. Ya, Bu ya. 7 kali umrah, Bu. Tahun kemarin ya maaf pas sudah 7 saya ajakin lagi, masih mau nggak Pak? Udah, cukup guru, kaki udah bersakit gitu. Ya. Jadi sekali berangkat Bapak Ibu ikut KBEHU WAC dapat 7 kali umroh. Nanti terserah. Umrah pertama yang dari Yalamlam, Bu ya, untuk dirinya. Kedua untuk bapak, untuk emak, untuk saudara, untuk guru kita, guru. Kita punya guru, gurunya pengen kita hadiah umroh, badalin. Karena sampai 7 kali. Pokoknya tiap hari berangkat melaksanakan ibadah umroh. Dan tawaf umroh lebih afdal daripada tawaf sunnah. Ya, tuh Baitullah. Yang berikutnya, Bu, Baitullah itu Allah nyatakan apa? Masabah. Apa kata Allah? Wa ij'alna baita masabah linnasi wa amna. Kami jadikan Baitullah ini masabah. Apa masabah, Bapak Ibu sekalian? 1, masabah itu tempat orang berkumpul. Ini nih kita baru nganterin orang mau ke Ka'bah, udah kumpul kita. Apalagi besok di sono. Jangan heran Pak Haji Baitullah, Bu Haja Mas'ah, orang banyak banget ngejibun. Ada orang begini, Bu, keluar dari tenda Mina, lihat orang apa kayak air buah itu, Bu, air banjir ya. Pusing ya, pusing. Udah nggak jadi guru, jadi ngikut guru. Kalau saya pusing, lihat orang banyak banget. Lah kagak bakalan habis orang. Ya, Bu ya, pasti banyak. Jadi orang itu, Bu, kalau waktunya di Mina melontar itu kayak air banjir, Bu. Jalan raya begitu besar, isinya orang bluk jalan. Itulah masabah, tempat orang berkumpul. Pak Haji Baitullah kan, Bu, beliau mah bisa bahasa Jepang, bisa bahasa Cina, bisa beliau mah. Gitu-gitu doang, tangan-tangan gitu, Bu. Ya, tangan-tangan doang. Ya, asal mau minum megang gelasnya gitu. Asal mau nanya megang jamnya. Itu bahasa apa, Bu? Bisa, semua itu mah bisa. Ya. Jadi nanti di sana berbagai macam bahasa dunia ada. Tapi alhamdulillah, Bu, bahasa Indonesia sekarang sudah menjadi bahasa favorit. Ya, jangankan di Mekah, Bu, emang orang Indonesia banyak. Ibu, bapak sekolah ke Al-Azhar, nih putri beliau, ya. Putri Pak Baitullah kan di Mesir. Di Al-Azhar sekarang, Bu, ada jurusan fakultas bahasa Indonesia. Lah ibu-ibu kalau belajar sana lo gampang udah. Ya. Kuliah di Mesir jurusan apa? Bahasa Indonesia. Lah orang Jati belajar ngomong bahasa Indonesia. Lah Abongan, Ilokan, Andepah, Bu ya. Kenal semua, Bu ya. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, bahasa Indonesia sekarang sudah gampang. Makanya biasa kalau bawa duit jangan yang 2.000. Jangan yang 5.000. Biasanya di sini kalau sedekah 2.000 itu gak jembreng-jembreng. Ini 2.000 gitu ya.
Di sono yang laku dua, merah sama biru. Cepek sama gocap. Dah kedua. Jarang-jarang sedekah ngasih gocap, jarang-jarang Bu ya. Jangankan sedekah, beli bakso semangkok 50.000, mikir 3 kali. Bakso mahal aman ya, semangkok 50.000 lah, di Jatim 10 mangkok ini. Apalagi bakso apa tuh? Nah itu yang goceng Bu ya. Gocap sekeluarga. Di sana besok Ibu masak sekali makan gocap 50.000. Jangan dihitung-hitung rupiahnya, jangan, makan aja. Kan besok dapat uang pemulangan Bu, 750 real. Di KBEW Aceh nggak diambil Bu, nggak ada. Pokoknya buat jamaah udah beres. Di perjalanan nggak ada yang namanya pungli, pemutan, bayar ini biar nggak ada. Kita bayarannya dituntaskan di Indonesia. Tuh Bapak Ibu sekalian ya, Baitullah itu tempat orang berkumpul. Yang kedua, masabah itu tempatnya pahala. Jadi orang kalau pengen dapat pahala banyak Bu, datang ke Mekah. Sholat 1 kali Allah balas 100.000 kali. Di Madinah sholat 1 kali Allah balas 1000 kali. Jadi kalau pengen nyari pahala di sono. Tapi ingat Pak Haji Baitullah, sebaliknya. Kalau bikin dosa, dosanya 100.000 kali lipat. Nyolong sendal maunya ya? Atau ngambil nasi box jatah orang sarang 1, dia 2. Biasanya kalau di sini dikasih 2 besek Bu ya. Di sana orangnya nggak ada nih, gua ambil 2 dah. Jangan. Apel pun begitu, air pun begitu. Kalau sendal kita hilang di masjid, jangan main ambil sendal orang, jangan. Gara-gara kita bawa sendal orang pulang dari masjid, maka jauh ama mabrur. Ya, gara-gara nyolong sendal. Nah itu, jadi pahalanya besar, dosanya juga apa? Besar. Apalagi kalau apa godain janda, ya di Mekah godain apa? Emang ada Bu orang di Mekah godain janda? Ada janda emang pergi haji mau pengen nyari jodoh. Pas banget ada Pak Haji Baitullah ganteng Bu ya. Ayo jadi pepet Bu ya. Kata bininya, awas deketin mas bau tuh, gua siram lo kata gitu ya. Besok mabuk lepasin. Kan punya tanggung jawab masing-masing. Dia bikin dosa, dosanya 100.000 kali lipat. Ini udah berapa menit sih Bu? Masih terus sama udah ya? Soalnya habis Zohor ini masih ketambun Bu, habis Zohor ini ya. Terakhir ada mas'a Bu ya. Mas'a itu Bu, tempat sa'i. Mas'a itu satu bukti doa mustajab di mas'a. Makanya orang kalau lagi tawaf, lagi sa'i itu Bu, kan orang sekarang mah sa'i pada main HP Bu. Ayo aja, hai guys, gua lagi sa'i, hai guys, gitu Bu ya. Saya mah kalau jamaah WAC begitu Bu, dari dulu saya jebuk. Ibu kesini biayanya mahal. Berapa Bu? 60 juta. Belum ongkos buat dia berangkat, 60 juta lagi Bu. Ya, belum buat terapi, 60 juta. Ayo aja sebutin aja itu Bu ya. Ongkosnya mahal. Karena mahal, cuma satu yang harus dibalas, harus mabrur. Jangan dirusak. Tawaf sama sa'i, ayo aja main HP. Ya jangan. Saya selalu larang tuh, masukin HP. Ya, jangan. Karena mas'a itu tempat mustajab. Mana bukti kalau mas'a tempat mustajab? Siapa Bu? Seorang ibu ditinggal suaminya, tinggal di Bakkah, gunung-gunung pasir, nggak ada kehidupan, nggak ada pepohonan, nggak ada tetangga, nggak ada rumah. Hajar dan Ismail ditaruh di situ sama Ibrahim Bu ya. Cuma berdua orang dengan anak yang baik. Lama kelamaan Ismail haus, Umi haus. Lah ibu-ibu nggak boleh lihat anak ribut haus. Udah pengen apa?
buru-buru ngambil apa? Air. Coba ada ibu kalau lagi nyatain anak nangis, menjeblain baik. Gitu nggak bu? Ya, enakan nyeduin susu apa enakan ngasih itu? Pas dipegang lah, palanya bopong mus lain ini bu ya. Bukan pala bayi, pala siapa? Bapaknya. Makanya bapaknya giginya pada ompong tuh. Karena udah tua masih pada apa? Ngempeng bu ya. Saya mah kagak. Maksudnya agak beda. Ya Allah. Yang mana tadi Mas Atu ya? Soalnya Pak Jubair dia udah nanya baik. Guru kita pakai ireng kagak lama kan kata guru ya. Tenang teh sekasih kamar barokah saya kata gitu ya. Ntar pulang nambah lagi, keluar lagi, satu Baitullah, satu Makkah, satu Arafah bu ya. Nah ibu sekalian, jadi seorang perempuan ini bu spektakuler, doanya mustajab. Hajar naik ke Bukit Sofa. Dari Bukit Sofa beliau melihat di Marwah ada mata air, turun beliau ngingkrik. Makanya sa'i itu ngingkrik, jalanan ngingkrik bu. Kalau bahasa Indonesia apa sih bu? Sama itu nggak ngingkrik. Nyampe di Marwah, di Sofa ada mata air. Puter lagi bu ke Sofa, puter lagi ke Marwah, puter lagi ke Sofa. 7 kali balik sambil berdoa, sambil ngingkrik, Allah kabul. Keluar mata air Zam-Zam. Maka besok Bu Haja Mas'a ya, apa yang mau didoain? Siapa yang mau didoain? Tuh, ketika sa'i jangan pada pongkok, jangan pada ngobrol. Doa, karena itu tempat yang mustajab. Pelajarannya apa bu? Dengan Siti Hajar ini bu. Satu, ini perempuan istimewa semua. Ibu-ibu, doanya mustajab. Tugas ibu angkat tangan tiap hari. Satu, doain laki. Biar lakinya nyari duitnya getol. Ya bu ya. Biar lakinya punya duit banyak. Ya. Kalau lakinya ngeredeng sama janda. Bikin air. Ya. Bikin air. Entah kalau dia mau sarapan nih pak, minum pak. Gitu ya. Ini air udah boleh ibu sembur. Gitu ya. Kata lakinya, tumben lu baik sama gua ngasih air ya. Wah, air obat ini ya. Biar dia tunduk sama ibu. Tunduk duitnya, tunduk agak selingkuh. Betul nggak bu? Kalau doanya pengen tahu yang air itu, bawa ke rumah saya bu. Ya. Makanya saya tunduk aja udah. Ya. Kalau diairin mulu bu ya. Nah, memang atau udah tuh ya. Nah ibu sekalian, jadi ibu-ibu nih luar biasa ibu dah. Makanya orang kalau masih punya ibu, ya kayak Ibu Haja Mas'a nih masih punya ibu, doa ibunya mustajab bu. Jangan pernah disakitin hatinya bu, jangan. Ibu kita jangan sampai sakit hati sama kita. Hati gue sakit banget tuh sama dia tuh, batin gue di longok, batin gue. Gitu nggak bu? Ya. Nggak pernah dikirimin, nggak pernah apain. Masih punya ibu, itu kunci surga. Doanya ibu kita mustajab. Bahkan ada yang bilang 3 kali lipat doa seorang ibu lebih cepat dikabul Allah daripada doa seorang ayah. Maka ibu jangan pernah berhenti, terutama buat anakku ya. Ibu yang harus berjuang. Anak itu bu pengen sukses, nggak instan bu. Kita sebagai orang tua tiap hari tiap malam selalu doain. Apalagi anak di mana-mana jauh belajar bu ya. Tiap hari tiap habis sholat kita pasti doain. Al-Fatihata lin najah wassalamah wassa'adah wal barakah wal karamah. Itu kita doain buat siapa? Fulan bin Fulan. Kita sebut namanya Al-Fatihah. Anaknya 4 Fatihah. Anaknya 7 Fatihah bu ya. Setiap hari bu kita doain, terutama ibunya. Ya, apalagi kalau bisa sampai mempuasakan hari lahir anak.
anak sedang berjuang belajar Bu ya. Ibu ini luar biasa, sama seperti Siti Hajar, berjuang biar anaknya Nabi Ismail hidup Bu. Sebab perjuangan, makanya disebut sa'i tempat usaha. Makanya kata Ustadz Hadi Hidayat, kalau di sa'i katanya doanya doa tentang keduniaan. Situ baca, minta. Ketika kita di sa'i, doanya khusus doa dunia. Tak kaya, tak sehat, keluarga sakinah, anak soleh solehah Bu ya. Terus aja gepek gitu Bu. Ya. Maka pulang haji insya Allah nanti apa yang kita minta akan Allah berikan. Dah gitu Bu ya. Besok kita sambung di rumah Pak Haji Agus. Tapi ibu doang. Ya Bu ya. Insya Allah mudah-mudahan sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf Bu kalau tadi ngomong nyerempet dikit. Ya. Kita baca Fatihah khusus untuk Pak Haji Baitullah dan Ibu Haja Mas'ah. Allah kasih sehat panjang umur Bu ya, lancar semuanya, dapat haji mabrur. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang kedua buat Bapak Ibu semua, niatin. Dengan Fatihah ini Allah undang saya untuk jadi tamumu. Ya, tugas kita kan Bu minta. Nanti Allah yang memampukan kita. Karena mampu itu Bu, satu emang kita Allah mampu. Kita mampu nih untuk daftar haji, pergi haji. Yang kedua mampu itu Bu melalui orang lain. Sini Nek saya daftarin. Itu dimampukan oleh orang lain. Maka tugas kita minta baca Fatihah ini niat khusus. Biar Bapak Ibu bisa jadi tamu Allah segera. Ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fatihah yang ketiga Ibu, Bapak, saya mohon dibacakan Fatihah. Ini khusus buat KBIHU WAC Bu ya. Tahun ini tahun yang kedua. Tahun kemarin ada 19 orang. Tahun ini alhamdulillah ada 26 orang. Tahun depan insya Allah 1 kloter. Doain Bu ya. 1 kloter. Doain Bu ya. Mudah-mudahan tambah bermanfaat, tambah berkah, kemudian jamaahnya juga banyak, biar bisa membawa tetangga kita, saudara kita yang mau haji, yang mau umroh silahkan. Dan insya Allah kita di bulan Agustus sudah buka yang umrohnya Bu ya. Mari baca Fatihah ala hadiniyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu semua dan mohon maaf sekali lagi kalau banyak kekurangannya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.